Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hari ini hadir membawa sermon yang terbaru. Ini menjadi sermon pertama kita di bulan Desember. Tidak terasa sudah hampir setahun Tuhan menyertai saya, Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang terkasih. Dan saya percaya ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Dan saya percaya campur tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang kuat, itu juga yang akan memegang kita di tahun 2022. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap membawa Alkitab dan catatan kecil mungkin nanti diperlukan untuk ayat-ayat yang perlu kita catat untuk nanti kita pelajari dan kita renungkan kembali dan dapat kita sharingkan kepada teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita. Sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih karena Kau telah meletakkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Hari ini kami ingin belajar Tuhan untuk mengambil firman-Mu tadi dan meletakkannya dan biarkan firman-Mu itu Tuhan dapat bertumbuh, berakar kuat, memiliki batang yang kuat. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin, dan firman-Mu itu tidak pernah gagal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan sesuatu hal berbicara tentang hidup yang sehat di dalam Yesus Kristus. Waktu saya merenungkan, mempersiapkan materi ini, banyak hal yang timbul di dalam hati dan pikiran saya yang berkaitan tentang kesehatan, khusus berbicara tentang kesehatan tubuh. Dan saya percaya bahwa setiap kita dipanggil Tuhan di dunia ini untuk memiliki hidup yang sehat. Hidup yang sehat, Zoe life. Bukan hanya tubuh kita yang sehat, tetapi kita memiliki pikiran yang sehat. Kita memiliki jiwa yang sehat. Kita memiliki hati yang baik. Itulah Zoe life yang Tuhan inginkan. Hidup ilahi. Hidup yang ilahi yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang dapat menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan yang berkata di kitab Amsal bahwa janganlah biarkan perkataanku ini pergi daripadamu, tetapi renungkanlah itu. Karena itulah yang akan memberikan kehidupan dan kesehatan bagi tubuh kita. Dan kita belajar bahwa firman Tuhan harus menjadi opsi pertama pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak baik pada tubuh kita. Karena begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab berbicara tentang kesehatan di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu untuk masuk ke dalam satu kitab Roma 8. Roma 8 jika Ibu baca nanti, Bapak Ibu semua baca, berbicara tentang hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh, saya ingin membacanya. Pertama kali kita membacanya di ayat yang ke-10 sampai 11. Roma 8 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Perhatikan baik-baik, tubuh mati disebabkan oleh dosa. Dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mati. Tetapi di bagian akhir dari ayat 10, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa roh yang ada di dalam kita, roh Allah yang ada di dalam setiap kita orang percaya, itulah kebenaran. Kebenaran bukan terletak pada apa hal baik yang saya dan Bapak Ibu kerjakan, tetapi we are the righteousness of God. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Saya ingin memperdalam hal ini lebih lagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Karena masih banyak orang percaya yang belum memiliki satu attitude berpikir bahwa dia adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Pada saat saya dan Bapak Ibu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga dia menganugerahkan roh anaknya kepada kita. Sehingga apa dikatakan? Sehingga kita dapat memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Nah, kebenaran itu menjadi milik kita. Bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena ada roh anaknya di dalam kita. Sehingga hari ini
kita dapat berdiri teguh di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Karena kita adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus artinya hari ini saya dan Bapak Ibu tidak lagi boleh hidup dalam condemnation. Tidak boleh lagi hidup di dalam penghukuman. Tidak boleh lagi hidup di dalam tekanan. Masih banyak orang percaya ketika ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupannya, dia bertanya, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa salah dan dosaku? Apa kekuranganku? Apa pelanggaran yang telah kulakukan sehingga Engkau melakukan semua hal ini dalam kehidupanku? Tidak. Bukan Tuhan yang ada di balik setiap hal yang tidak kita inginkan. Allah menginginkan kita selalu untuk menerima Zoe life, hidup yang sehat, hidup ilahi. Jika ada hari ini Bapak Ibu yang mengalami mungkin sakit penyakit ataupun mengalami hal-hal ada kelemahan di dalam tubuhnya, percayalah bahwa itu bukan Tuhan yang melakukan itu. Tetapi justru Allah ingin menarik kita keluar dan menyelamatkan kita dan menyembuhkan dan memulihkan kita. Itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan di balik sakit penyakit ataupun masalah dalam kehidupan kita. Bukan. Justru Dia adalah Allah yang ingin melimpahi kita abundantly. Alkitab di kitab Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Berkelimpahan kesehatan, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan damai sejahtera, berkelimpahan pikiran-pikiran baik. Itu yang Allah inginkan ada di dalam kehidupan kita. Nah, jika Bapak Ibu membuka Alkitab, kita buka sama-sama sebentar di kitab Yohanes 10 agar Bapak Ibu, karena ini menjadi ayat yang penting juga menurut saya. Yohanes 10 ayat 10. Agar dapat kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, siapa mereka? Saya dan Bapak Ibu. Agar apa? Agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini penting Bapak Ibu untuk kita mengerti. Tadi firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di kitab Yohanes juga dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu ada kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus yang tinggal di hati dan pikiran kita. Ayat 11. Tadi di ayat 10 katakan bahwa tubuh kita mati karena dosa. Ayat 11. Dan, ini penting untuk kita garis bawahi, jika roh Dia, siapa roh Dia tadi Bapak Ibu? Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati? Yaitu Tuhan. Roh Tuhan, roh Allah. Jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Siapa kamunya di sini? Saya dan Bapak Ibu. Jadi di dalam saya dan Bapak Ibu ada roh Allah. Apa dikatakan? Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan, apa dikatakan? Akan menghidupkan. Menghidupkan apa Bapak Ibu? Tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas, akibat positif dari roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita, yang tinggal di dalam diri kita. Apa dikatakan? Akibatnya adalah Dia akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Menghidupkan artinya di sini Bapak Ibu, memberikan kesehatan. Ini salah satunya, kita nggak akan membahas lagi yang aspek-aspek lainnya. Jadi benefit, keuntungan dari tinggalnya roh Allah di dalam kita dapat memberikan kehidupan kepada tubuh kita, daging yang fana itu. Ini sesuatu yang penting saya dan Bapak Ibu mengerti. Kalau kita sadar penuh bahwa di dalam kita ada roh Allah, maka harus
kita juga memiliki satu kesadaran penuh bahwa Roh Allah tadi yang ada di dalam kita akan memberikan kehidupan terhadap tubuh kita yang fana ini. Amin. Jika Bapak Ibu kita mundur ke ayat 1, Roma 8 ayat 1 dikatakan apa Bapak Ibu? Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas firman Tuhan berkata bahwa tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Roh Allah yang ada di dalam hidup kita ini tidak pernah menghakimi kita Bapak Ibu. Roh Allah itu tidak menghakimi kita atas dosa-dosa kita. Karena semua dosa-dosa kita sudah selesai di kayu salib. Hari ini banyak orang tidak bisa keluar dari masalah dalam kehidupannya. Ketakutan hanya karena kita sering sekali masih hidup dalam penghukuman. Ini kabar baik yang Bapak, Ibu, dan saya harus mengerti. Bahwa pada saat kita menerima Roh Allah ada di dalam hidup kita, maka no more condemnation. Tidak lagi ada penghukuman. Di ayat 2 dikatakan Roh yang memberi hidup. Jadi efek dari Roh Allah yang ada di dalam kita. Dia akan memberikan hidup. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Tidak hanya memberikan hidup, tetapi Roh Tuhan tadi memberikan kemerdekaan. Roh yang sama di ayat 11 tadi katakan apa? Dapat memberikan hidup bagi tubuh kita yang fana ini. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberitahu satu kabar baik. Kunci agar saya dan Bapak Ibu memiliki kesehatan ilahi selama kita hidup di dunia ini. Pertama, sadari secara penuh bahwa ada Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan hiduplah di dalam Roh Allah tadi. Dan jangan menjalani hidup yang penuh condemnation, penghukuman. Aku tidak cukup baik sebagai seorang ayah. Aku tidak cukup baik sebagai seorang ibu. Aku tidak cukup baik sebagai anak. Aku tidak cukup baik. No more condemnation. Jangan berusaha mengingat kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ingatlah akan Roh apa yang ada di dalam kita. Pada saat kita menyadari penuh bahwa kita memiliki Roh Allah, itu akan mendrive, akan mengepush agar apa yang terjadi, apa yang Allah sediakan di dalam Roh, termanifestasi di dalam kehidupan kita. Dia akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Kalau kita baca selanjutnya di ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh. Ayat kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Pada saat saya dan Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Pada saat itu dia renew, dia memberikan new spirit, Roh Allah, Roh Yesus Kristus dia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini apa dikatakan? Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Roh, dia akan hidup menurut Roh. Di ayat keempat tadi, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Ini kabar baik. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang harus hidup di dalam Roh. Ini bukan berbicara tentang bagaimana, wah dia mah orangnya ngeroh banget. Wah gue melihat nih di dalam Roh. Bukan. Hidup di dalam Roh adalah Anda dan saya Bapak Ibu tahu apa yang Allah sediakan di dalam Roh bagi setiap kita. Di ayat kelima tadi dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi jelas Tuhan bilang, hari ini saya dan Bapak Ibu perlu memikirkan hal-hal yang sifatnya datangnya dari Roh. Apakah di dalam Roh ada kekhawatiran? Tidak. Apakah di dalam Roh ada ketakutan? Tidak. Apakah di dalam Roh ada kecemasan? Tidak.
Apakah di dalam roh ada sakit penyakit? Tidak. Apakah di dalam roh ada kelemahan? Tidak. Hari ini Anda dan saya perlu memikirkan hal-hal yang datangnya dari roh. Sayangnya banyak orang percaya cara bekerjanya. Kita tahu bahwa kita sudah pernah membahasnya di tahun lalu, bahkan di sermon Cornerstone Jakarta juga. Roh itu adalah bagian terdalam dan lapisan keduanya berbicara tentang jiwa, pikiran, kehendak, dan keinginan, perasaan. Dan lapisan terakhirnya adalah tubuh. Nah, sering sekali orang percaya terlalu hidup dari daging, hidup dari tubuh. Berbicara tadi di sini, Bapak Ibu, saya menyarankan sekali kalau Bapak Ibu membaca dalam versi bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan bagi kita semua. Di Roma 8 ayat 6 dibilang begini, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." Di ayat 6, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di dalam bahasa aslinya, ini sebenarnya bukan katanya, bukan keinginan, tapi pikiran. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Jadi, Tuhan sangat menginginkan kita berpikirnya berpikir roh. Jadi ini bukan berbicara keinginan Bapak Ibu, tapi berpikir roh. Pada saat orang lain mengatakan sesuatu hal di dalam kehidupanmu, pada kehidupan kita, kamu tidak cukup baik untuk mendapatkan posisi ini. Itu cara berpikir daging. Tetapi in the spirit, apa firman Tuhan katakan? Bahwa Dia telah mengaruniakan segala pengetahuan di dalam roh kita. Jadi saya percaya satu hal, tidak ada namanya orang percaya yang tidak kompeten. Hanya saja mungkin mereka belum menemukan kebenaran yang sejati. Hari ini tidak ada harusnya orang percaya yang berkata, aduh kayaknya gue gak cukup baik, gue gak cukup mampu untuk melakukan pekerjaan ini, gue gak cukup hebat untuk bisa bekerja seperti itu. Tidak. Seandainya jika Bapak Ibu memiliki spiritual minded, di dalam bahasa aslinya dikatakan spiritually minded, cara berpikir roh. Apakah di dalam roh ada yang namanya kelemahan? Ada namanya yang kekurangan? Tidak. Kalaupun hari ini Bapak Ibu ada mengalami kekurangan ataupun di dalam beberapa area dalam kehidupan kita, tetapi tetap miliki yang namanya spiritually minded, cara berpikir roh. Bagaimana mengetahui cara berpikir roh Bapak Ibu? Dengan cara mengetahui kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya spesifik mau berbicara tentang kesehatan. Di masa-masa seperti ini saya melihat banyak orang-orang percaya yang mengalami serangan-serangan dari pihak luar menyerang kesehatannya. Dan hari ini saya ingin memberikan satu kabar baik bagi Bapak Ibu. Pada saat kita menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus kita adalah kebenaran Allah dan ada Roh Allah di dalam kita, maka itu akan memberikan apa? Dikatakan memberikan kehidupan bagi tubuh kita yang fana ini. Hari ini miliki spiritually minded Bapak Ibu. Oh iya, Yesus Kristus sudah mati 2000 tahun yang lalu bagiku di kayu salib agar hari ini aku hidup sehat. Itu namanya spiritually minded. Cara berpikir yang berdasarkan apa yang roh katakan. Tidak berbicara ini ayatnya saya tidak mengerti mengapa dulu mungkin para penerjemah memakai kata keinginan. Tetapi lebih tepat menurut saya bukan kata keinginan, tapi pikiran. Pikiran tubuh itu pikiran yang didrive dari luar ke dalam. Tetapi pikiran roh adalah dari dalam keluar. Hari ini sering sekali kita lebih banyak mengindahkan apa yang orang lain katakan. Laporan medis mungkin berkata hal yang tidak baik. Itu adalah carnally minded, pikiran tubuh. Oh iya, pada saat saya dan Bapak Ibu membaca medical report, ada berkata hal yang tidak baik. Kita jangan lupa, kita juga membaca yang namanya spiritually minded. Kita compare.
Apa yang medis katakan, oh medis berkata saya mempunyai kelemahan ini. Oke. But Tuhan berkata, by His stripes, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Firman Tuhan yang berkata, Yesus berkeliling melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan banyak orang. Oh ya, firman Tuhan yang berkata, sesungguhnya sakit penyakit pula yang disembuhkannya. Oh ya, firman Tuhan yang berkata, Dia yang mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Oh ya, firman Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Pada saat Bapak Ibu mampu memiliki spiritually minded, cara berpikir roh, itu artinya sebenarnya adalah kita sedang memindahkan firman Tuhan ini yang ada di dalam Alkitab ini ke dalam pikiran kita. Itu namanya spiritually minded. Cara berpikir roh. Jangan serta-merta kita dibawa gampang sekali diombang-ambingkan oleh dunia ini. Diombang-ambingkan oleh berita. Dikatakan akan ada virus, akan ada varian baru. Bla 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 bla. Tidak peduli mau variannya ada sampai 1.000, mau sampai 20.000 varian. Yang satu kebenarannya adalah bahwa malaikat-malaikat Tuhan ada di sekeliling kita. Bahwa kita sudah belajar juga di kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah mengelilingi kita dengan favor-nya Dia. Bahwa Allah mengelilingi kita juga dengan mercy-nya Dia. Hari ini miliki satu pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Anda dan saya perlu lebih sadar firman daripada sadar apa yang dunia katakan. Pada saat kita memiliki pengertian, pemahaman yang semakin dalam bahwa roh Allah tadi ada di dalam kita, itulah yang akan mempush semua manifestasi, semua hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus agar terjadi di dalam tubuh kita. Bapak Ibu perlu tahu bahwa sepertiga dari kita itu adalah tubuh, sepertiga dari kita itu adalah jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan, dan sepertiga lagi adalah roh. Hari ini waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dari level tubuh, kita menyentuh orang, mungkin kita bersalaman dengan orang lain, dan kita berbicara hal-hal baik dengan orang lain, itu menyentuh tubuh dan menyentuh jiwa, pikiran, dan perasaan. Tapi saya ingin memberitahu satu hal, kabar baik Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa sepertiga juga bagian dari hidup kita adalah roh. Roh inilah yang memberikan hidup. Roh inilah yang sebenarnya memberikan kehidupan bagi saya dan bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Jangan abaikan yang sepertiga ini. Di dalam setiap meeting pun kita perlu mempunyai attitude berpikir seperti itu. Kita tidak hanya sepertiga tubuh, kita sepertiga jiwa, pikiran, dan perasaan, tapi kita juga adalah sepertiga dari kita adalah roh. Hari ini saya ingin menekankan bahwa sadari secara penuh bahwa pada saat kita mengetahui ada roh Allah dalam hidup kita, itulah yang akan memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan menginginkan hidup kita sehat Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita memiliki hidup yang sehat. Sehat. Fisik kita sehat. Dengan cara mengetahui bahwa ada roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Dan biarkan jiwa dan pikiran dan kehendak kita dan perasaan kita selaras dengan roh Allah. Bagaimana cara membuat agar apa yang ada di dalam roh tadi selaras adalah dengan apa? Dengan terus fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Memilih berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jika melihat kita masuk ke ayat yang Yohanes 5 berbicara tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita sudah pernah mengupas tentang hal ini, tapi saya ingin membacanya sedikit sekali lagi bagi Bapak Ibu. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus ada menyembuhkan seorang yang sudah tidak dapat dikatakan di ayat 5, di situ ada seseorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Jadi ada orang yang sudah 38 tahun dia sakit, terbaring dan gak bisa ngapa-ngapain. Pada saat Tuhan Yesus melewati kolam Bethesda itu, apa dikatakan? Di ayat 4 kita mundur sedikit. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu,
dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ini berbicara tentang effort. Ini berbicara tentang usaha kita. Pada saat malaikat menggoncangkan kolam Bethesda tadi, siapapun yang dapat mampu masuk ke dalam kolam itu pertama kali, dia yang akan sembuh. Ini berbicara tentang effort. Ini berbicara tentang upaya usaha kita untuk sembuh. Inilah Taurat. Taurat berbicara tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan agar Allah menerima saya. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus berbeda sekali. Di ayat 5 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kita dapat melihat ayat ini dari banyak angle. Tapi hari ini, malam ini saya ingin membawa kita ke dalam satu angle. Siapa yang datang ke orang sakit tadi Bapak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengabaikan metode yang dilakukan sudah berpuluh-puluh tahun. Tunggu ada malaikat, begitu ada malaikat menggoncangkan manusia, orang yang sakit, yang pertama masuk dia akan sembuh. Tapi Tuhan Yesus apa? Dia yang datang kepada orang yang sakit tadi, sehingga orang sakit tadi apa katanya? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, inilah namanya grace Bapak Ibu. Orang tadi pikirannya masih memiliki pikiran perbuatan, usaha, human effort, usahaku agar aku bisa sembuh. Di depannya sudah berdiri seorang juru selamat. Jesus is healer. Yesus itu penyembuh. Ngapain lagi dia masih berharap dan berharap kepada kolam Bethesda tadi? Harusnya mungkin cara berpikirnya adalah datang kepada Yesus. Langsung bilang, yaudah Tuhan Yesus gak peduli deh. Sembuhin aja lah saya. Tetapi cara berpikirnya itulah akibat oleh pola pikir yang salah Bapak Ibu. Yang berbicara tentang apa usahaku Tuhan agar aku sehat. Apa usahaku Tuhan agar aku sembuh. Bapak Ibu perlu menerima kebenaran terlebih dahulu. Bahwa ada roh Allah di dalam kita. Dan roh Allah tadilah yang akan memberikan kehidupan bagi tubuh kita yang fana. Bukan ketika saya dan Bapak Ibu memakan obat. Bukan ketika saya dan Bapak Ibu melakukan treatment. Saya bukan anti dengan yang namanya makan obat. Tuhan juga akan memakai, jika Bapak Ibu ingin Tuhan memakai obat sebagai jalan, Tuhan akan bekerja sesuai dengan cara kita berpikir. Yang ingin saya sampaikan adalah, Anda dan saya dan Bapak Ibu perlu mengetahui kebenaran terlebih dahulu. Kebenaran tidak ada di luar sana. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Saya melihat banyak sekali orang-orang berusaha untuk sehat, untuk sembuh. Yang dicari pertama, dia mencari rumah sakit yang terbaik, mencari pengobatan yang terbaik, alternatif terbaik. Bapak Ibu, hari ini saya ingin meneguhkan, ingin menyampaikan. The Spirit of the Son of God. Roh anaknya telah ada di dalam kita. Dan itulah yang akan memberikan kita kesembuhan. Itulah yang akan memberikan kita kehidupan di tubuh kita yang fana ini. Hari ini miliki spiritual minded, cara berpikir roh. Apa yang terjadi di ayat 7 dikatakan jawab orang, ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang tadi tidak melakukan usaha apapun, orang tadi tidak melakukan upaya apapun. Tapi Tuhan Yesus yang datang kepada dia dan yang memulihkan dan menyembuhkan dia. Hari ini saya sangat rindu Bapak Ibu. Apapun sakit penyakit yang sedang engkau alami, apapun sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang mungkin saat ini sedang ada di tubuhmu, saya ingin berkata satu hal, ingat, ada roh Allah juga di dalam engkau. Sepertiga dari hidup kita, sepertiga dari kita adalah tubuh, sepertiga dari kita adalah jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan ingat, sepertiga dari kita juga adalah roh. Yang sakit adalah tubuh kita. Jangan menyerah. Bapak Ibu masih punya satu modal yang luar biasa. Sepertiga dari kita adalah roh. Biarkanlah apa yang Tuhan Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus itu dapat bermanifestasi di tubuh kita.
Kalau hari ini ada hal yang tidak baik sedang berdiam di tubuhmu, ingat satu hal juga, bahwa ada roh Allah juga yang tinggal di dalam kita. Dan roh itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata di kitab Filipi, biarlah setiap nama, setiap hal yang setiap segala sesuatu yang memiliki nama di bumi ini tunduk oleh nama Yesus. Hari ini ada roh Yesus dalam kehidupan kita. Roh Yesus itulah yang akan memberikan kesehatan, kesempurnaan, zoe life, wholeness, kesempurnaan, keutuhan. Hari ini biarkan firman Tuhan menjadi opsi pertama di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Hari ini biarkan firman Tuhan tadi menjadi opsi pertama. Opsi pertama. Firman Tuhan adalah opsi terbaik bagi Bapak Ibu untuk mengalami yang namanya kesehatan. Kalau Bapak Ibu lihat di Roma, kita kembali ke kitab Roma tadi. Kitab Roma 8 tadi dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Sebab ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia di sini berbicara tentang roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia, roh Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi apa yang memberi kehidupan bagi tubuh saya hari ini adalah karena ada roh Allah di dalam saya. Apa yang memberikan kesehatan bagi tubuh saya? Apa yang memberikan kesehatan bagi tubuh teman-teman dan saudara-saudara Cornerstone hari ini adalah karena ada roh Allah di dalam kita. Amin. Itu yang memberikan kesehatan. Hari ini jangan bersandar penuh kepada vitamin yang engkau makan. Jangan bersandar kepada makanan yang engkau makan. Tetapi bersandar terlebih dahulu kepada roh yang ada di dalam kita. Itu nanti yang akan mendrive kita, yang membuat kita memberikan hikmat kepada kita untuk memilih makanan yang sehat, untuk memilih buah yang baik, untuk meminum minuman yang sehat. Tetapi jika kita bersandar pertamanya kepada apa vitamin yang kita makan, apa makanan yang baik, apa yang seperti itu, kita memiliki suatu dasar yang tidak tepat. Hari ini milikilah satu dasar yang kokoh, Bapak Ibu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada apa yang Tuhan katakan adalah pilihan terbaik. Pilihan yang tidak akan mengecewakan kita. Bapak Ibu perlu tahu bahwa roh Allah tadi itulah yang akan memberikan kehidupan, hidup yang sehat. Hari ini saya ingin menutup dengan saya mau mengajak Bapak Ibu, jika ada di antara engkau yang mengalami hal yang mungkin ada sakit penyakit ataupun kelemahan di dalam tubuh hari ini, mulailah pikirkan hal-hal yang sifatnya roh. Di dalam roh tidak ada kelemahan tubuh, di dalam roh tidak ada kesakit penyakit. Pikirkanlah hal-hal tadi. Karena di ayat tadi, di bahasa aslinya sebenarnya bahasanya bukan keinginan daging, bukan keinginan roh, tetapi spiritually minded, cara berpikirnya roh. Hari ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Letakkan tangan kananmu sebelum kita menutup sermon ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuhmu yang mungkin yang sedang sakit. Atau mungkin kau sedang teringat ada seseorang yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Arahkan hati dan pikiranmu kepada orang tersebut. Kau akan melihat bagaimana Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan, dan melepaskan kita dari sakit penyakit tadi. Karena apa? Karena ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini secara khusus aku ingin berdoa bagi orang-orang yang meletakkan tangan kanan pada bagian tubuhnya yang saat ini sedang sakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang berkata, karena ada roh Engkau yang tinggal di dalam kami, roh Engkau yang memberikan kesehatan, kesembuhan,
kehidupan bagi tubuh kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakit penyakit yang dialami oleh orang-orang yang sedang meletakkan tangan kanannya di bawah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berkatakan in Jesus name, sakit penyakit engkau pergi dan jangan pernah kembali ke tubuh saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk kelemahan tubuh, mungkin ada yang sedang berjuang berdoa buat jantungnya, aku berdoa agar jantungnya sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pembuluh darah dari dan menuju jantung sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada orang-orang yang sedang struggle dengan ginjalnya, Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang sakit yang meletakkan tangan kanannya, aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit-sakit engkau pergi in Jesus name. Mungkin ada orang-orang yang punya masalah dengan pankreasnya, ataupun punya masalah dengan paru-parunya, ataupun punya masalah dengan tulang belakangnya, ataupun punya masalah dengan kepalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit tadi, aku ikat, patahkan, dan hancurkan, dan pergi, dan terlempar ke dalam laut yang terdalam, dan jangan pernah kembali ke tubuh saudara-saudaraku. Dan aku juga berdoa buat saudara-saudara mungkin yang punya masalah dengan tenggorokannya, punya masalah dengan pita suaranya, ataupun punya masalah dengan bagian dadanya yang sedang sakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit, aku perintahkan kau pergi dan jangan pernah kembali ke tubuh saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang mungkin yang sedang punya masalah dengan lututnya, Bapak, kakinya, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sickness, apapun namanya, kau pergi dari lututnya, kau pergi dan jangan kembali lagi ke tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, ada juga orang-orang mungkin yang memiliki masalah dengan matanya, aku berdoa Bapak agar matanya sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mata yang sempurna, mata yang baik, bola mata, retina, kelopak mata, semuanya jaringan-jaringan di sekitar matanya baik sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Be healed, sembuhlah dan tahirlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Kau telah menganugerahkan Roh-Mu dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hari ini kami memiliki cara berpikir roh, cara berpikir orang yang telah dimerdekakan, cara berpikir orang yang telah ditebus, cara berpikir orang yang telah diberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami tahu firman-Mu itulah yang memerdekakan kami tahu firman-Mu itulah yang melepaskan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Dan kami percaya doa kami telah didengar dan kami percaya sakit penyakit kami telah dibebaskan, telah dilepaskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Saya berharap apa yang disampaikan firman hari ini dapat menjadi sesuatu yang baik. Bukan hanya bagi jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaanmu. Tetapi juga berdampak kepada tubuh kita. Sepertiga dari kita adalah tubuh. Sepertiga dari kita adalah jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi ingat, sepertiga dari kita juga adalah roh. Dan hiduplah dalam pikiran spiritually minded. Cara berpikir roh. Sehingga engkau akan melihat bagaimana roh Allah yang tinggal di dalam kita. Itulah yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Yang sakit disembuhkan. Yang bungkuk diberikan Tuhan tubuh yang tegak. Yang mengalami masalah banyak dibebaskan. Dan dibantu dan ditopang Tuhan dengan tangan kanan Tuhan yang kuat. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.